Pertanyaan penting, apakah ketika perjalanan pulang ini nanti, ketika Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, akankah menjadi perjalanan yang menyenangkan? Kajian Sunnah, bersama-sama kita mencerahkan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dalam kehidupan dunia ini tentunya kita tidak pernah terbebas dari yang namanya perjalanan. Baik itu perjalanan yang dekat maupun perjalanan yang jauh. Perjalanan yang singkat yang hanya menghabiskan beberapa menit saja, ataupun perjalanan yang cukup lama sebagaimana orang-orang yang melakukan perantauan, tidak kembali ke kampung halamannya dalam beberapa tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, namun selama apapun perjalanan itu, tentunya dalam hati kita selalu terbesit keinginan untuk pulang ke rumah. Setiap orang yang melakukan perantauan tentunya dia ingin suatu saat dapat kembali kepada keluarganya di kampungnya. Bahkan hari kepulangannya ini menjadi hari-hari yang ditunggu. Bahkan ia telah mempersiapkan dengan persiapan sebaik mungkin. Hadiah-hadiah dia persiapkan untuk sanak keluarga yang ia tinggalkan. Bahkan pakaian terbaik ataupun tanggal pulang dia persiapkan. Bahkan ketika kepulangan ini tiba, dia menjadi orang-orang yang sangat bahagia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengibaratkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lebih hanya sebatas perantauan ataupun perjalanan yang kita pada suatu saat nanti pasti juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ahmad. Beliau mengatakan, ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasiratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tempat tidur yang tidak layak, tempat tidur yang mungkin terbuat dari tikar yang tidak layak, tidak empuk, tidak layak untuk tidur. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, fa'athara al-hasiru alaihi, sehingga tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bekas pada kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, ala adhintana an nabsuta laka syai'an yaqika minhu tanamu alaih. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan kami meletakkan sesuatu di atas tempat tidurmu, sehingga tempat tidurmu menjadi tempat tidur yang layak, dan tas engkau tidur di atasnya, tidak sampai badanmu berbekas karena engkau tidur di atas tempat tidur yang layak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, mali wad dunya, ma ana wad dunya. Apa urusanku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Beliau mengatakan, innama ana wad dunya karakibin istadalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha. Rasulullah mengatakan, permisalan antara diriku dengan dunia ibarat seseorang yang melakukan perjalanan, lantas dia menemukan sebuah pohon dalam safarnya, kemudian dia berteduh sejenak, lalu ia meninggalkan pohon tersebut karena ada tujuan yang sangat penting, yaitu perjalanan pulang. Kaum muslimin sedang jemaah, kaum muslimin saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya dunia ini, seberapa lama pun kita hidup di dalamnya, namun suatu saat pasti kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kembalinya orang-orang
yang melakukan perantauan, suatu saat ia pasti akan kembali ke kampung halamannya. Bahkan dari itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau juga mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau dunia sebagaimana seseorang yang melakukan perantauan ataupun sebagaimana seorang musafir di jalanan. Artinya kehidupannya dalam kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang abadi, sehingga dia tahu suatu saat nanti dia harus pulang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaan penting, apakah ketika perjalanan pulang ini nanti, ketika Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, akankah menjadi perjalanan yang menyenangkan? Atau sudahkah kita menyiapkan untuk pulang kepada Allah sebagaimana persiapan kita pulang ke kampung halaman dari perantauan? Atau apakah hadiah yang akan kita bawa ketika pulang nanti? Sudahkah kita mempersiapkannya sebagaimana hadiah yang telah kita siapkan kepada sanak keluarga kita ketika kita akan kembali dari perantauan? Atau apa kira-kira ucapan yang akan kita ucapkan ketika kita kembali kepada Allah? Akankah kita menjadi orang-orang yang senang ketika kembali kepada Allah sebagaimana senangnya kita ketika akan kembali ke rumah kita? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan tentang cerita Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Di hari-hari akhir beliau tinggal di Damaskus, ya, di negeri Syam. Lantas ketika sakit menjelang kematian, ya, sang istri pun menangis, ya, melihat sang suami sedang terbujur sakit, ya, tidak mampu melakukan apa-apa. Lantas sang istri mengatakan, "Wah huznah, wahai Bilal, wahai suamiku, sungguh keadaanmu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan." Maka Bilal menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa, "Wa farhah, wa farhah, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Wa farhah, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah." Tidak, wahai istriku, beliau mengatakan, hari ini ialah hari yang paling menyenangkan dalam hidupku. Besok aku akan bertemu dengan, ya, orang-orang yang paling aku cintai. Aku akan bertemu dengan Muhammad dan para sahabatku. Bayangkan, di hari-hari terakhir ketika Bilal bin Rabah ingin pulang menuju Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan, ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan perasaan beliau sangat senang karena beliau yakin ketika pulang nanti akan mendapatkan sesuatu yang bagus, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita ketika Allah panggil kita menjadi seperti Bilal bin Rabah, atau kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya, Allah katakan kepada kita semua, sedekahkanlah sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ketika ajal menjemput salah seorang di antara kita, lantas kita mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, aku tidak mau pulang. Ya, tangguhkan sejenak umurku supaya aku bisa bersedekah, lantas aku menjadi orang-orang yang saleh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebelum perjalanan pulang ini menimpa kita, sebelum Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, maka persiapkan, ya, apa yang ingin kita siapkan. Kita ingin perjalanan pulang kita ini menjadi perjalanan yang sangat kita tunggu-tunggu, perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan, bukan perjalanan yang diisi dengan kesedihan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, i'lamu syi'tum am abaitum annana sanarji'u ila Allah taw'an aw karha. Ya, hendaknya setiap kita mengetahui bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, kembali ke kampung akhirat kita, ya, baik kita ingin ataupun kita enggan. Maka dari itu persiapkan apapun yang ingin kita persiapkan untuk perjalanan yang panjang ini, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang ketika perjalanan ini datang menjadi orang yang sangat bahagia, ya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula.
jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Barang siapa yang kembali kepada Allah dan dia dalam keadaan tidak baik, banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, fa inna lahu jahannam, maka baginya adalah neraka jahannam. Ketika pulangnya tidak baik, ya, maka Allah akan berikan hadiah kepadanya neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Di dalamnya dia tidak hidup dan tidak pula dia mati. Wa may yu'tihi wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, qad 'amila shalihat, dan dia telah beramal saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka Allah akan berikan kepadanya derajat yang tinggi. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah hadiah bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, persiapkanlah sebaik mungkin perjalanan kita ini. Semoga Allah menulis kita sebagai orang-orang, ya, yang bahagia ketika akan pulang, sebagai orang-orang yang selalu menunggu waktu pulang ini, menjadi saat-saat yang sangat berbahagia dalam kehidupan kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.